Oke, selamat sore Ibu Mintarsi. Ibu, melihat sosok kita yang begitu single fighter ini, melihat dari pandangan psikiater Ibu ini seperti apa sih Bu? Nah, jelas dia biasa single fighter. Tapi kali ini dia dalam kebimbangan yang luar biasa. Kalau orang dalam kebimbangan luar biasa, jelas mengharapkan adanya pendamping yang paling tidak menghimbau lalu ada ya di mana dia bisa menyelesaikan, mengucapkan kesedihannya. Kalau tidak mengucap kesedihannya, memperlihatkan perasaannya, sehingga akhirnya ada tanggapan dari orang yang dekat. Itu yang diinginkan. Dan ternyata tanggapan ini ada kan. Jadi ternyata keluarganya tidak meninggalkan dirinya. Oke, di saat persidangan kemarin sempat didatangi oleh sang adik yang baru lulus dari yang sudah menjadi sarjana, didatangi juga oleh anak-anak, menghibur di saat persidangan. Gimana perasaan Nikita saat itu, hancur, haru dan segala macam itu ada di situ menurut Bunda sebagai seorang psikiater itu seperti apa? Jelas dengan di dalam keadaan kesedih, dalam keadaan bimbang, akhirnya didatangi oleh seorang yang cukup dekat pada dirinya. Dan sangat mungkin adiknya barangkali dibiayai sekolahnya oleh kita. Kemudian dia akhirnya datang, kan merasakan, oh adiknya masih mengenal dia, masih berterima kasih pada dirinya. Jelas itu suatu yang positif bagi kita. Apakah itu bisa menguatkan juga sosok mental dia yang tadinya sudah merasa, waduh, gue ini dalam masa punya anak, terus dalam masa proses juga, terus dirinya dalam proses kasus juga. Apakah itu satu support bagi mental dia, Bu? Ya, itu memang suatu support, otomatis menjadi support bagi dirinya bahwa ada orang yang ikut merasakan perasaannya. Bu, tapi apa melihat dari psikologi sendiri dari perjuangan Nikita dan mentalnya seorang Nikita ketika dalam menjalani sebuah persidangan untuk melawan seorang Reza Gladys, melihatnya seperti apa dari kacamata psikologi, Bu? Melihat kacamata psikologi, melihat seorang Nikita yang begitu kuat sebagai seorang wanita untuk bisa menunjukkan sebuah keadilan, seperti apa Ibu melihatnya? Sekarang kita melihat Nikita memang kuat kan dalam mentalnya. Jadi melihat sekarang kuat dalam memperjuangkan keadilan, ya itulah mental dia. Walaupun ancaman hukuman di depan mata itu tidak membuat dia takut untuk melawan. Saya pikir untuk tidak takut sama sekali sih ya, tetap ada rasa takutnya. Karena kita lihat sehari-hari kadang-kadang tiba-tiba agak berbeda, tidak memperlihatkan kegembiraan. Pada hari yang lain memperlihatkan kegembiraan. Iya. Jadi jiwanya masih bimbang. Oke Bunda. Bun, berapa pekan lagi, mungkin berapa minggu lagi ini kita akan mendapatkan hasil keputusan dalam persidangan kasusnya dia ini dengan Reza Gladys. Mungkin bisa dikatakan ini adalah masa-masa di mana dia membutuhkan sosok support lagi dari teman-teman terdekat, dari yang ada harapan. Bunda itu melihat ini seperti apa sih, Bun? Bukan sekarang supportnya, sekarang support. Tapi nanti pada saat putusan dan putusannya itu mengecewakan, itu perlu support yang lebih besar. Dan ketika nanti ancaman hukumannya, misalnya ancaman hukumannya di atas 5 tahun, apa itu akan membuat seorang Nikita jadi drop, Bu? Ketika itu ancaman hukumannya di depan mata. Itu kita kembalikan lagi pada harapan atau dugaan Nikita dan apa yang oleh Nikita dianggap wajar. Kalau dianggap wajar ya mungkin dia terima saja, walaupun itu tetap namanya hukuman, tetap suatu yang menyedihkan. Oke Bunda Mintarsi sebagai seorang psikiater, gimana melihat di saat-saat seperti ini Nikita malah kuasa hukumnya dikatakan sakit dan digantikan oleh lagi. Gimana melihat itu untuk posisi psikologinya di saat-saat udah hampir injury time, saat mendekat keputusan, tiba-tiba pengacaranya digantikan. Apakah kita nilai dulu sakitnya itu sampai seberapa sih? Apakah sakitnya betul-betul sangat sakit atau sakitnya sebetulnya masih bisa mendampingi? Dan kalau bisa mendampingi, kenapa tidak dia tetap mendampingi walaupun ada pendamping lagi?
Jadi berharap nanti pengacaranya bisa menguatkan, bisa melawan Bu, untuk bisa Nikita bisa punya ada keyakinan kalau sebenarnya Nikita masih ada punya celah untuk bebas dari jeratan hukum Bu. Bukan bebas jerat hukum yang dipersoalkan, Hmm. tapi bahwa seorang pengacara dari awal dia ditunjuk sebagai pengacara, jelas diharapkan dia akan memperjuangkan. Tapi kalau dalam hal ini tiba-tiba sakit, maka perlu dilihat lagi apakah sakit itu sedemikian rupa sehingga tidak mungkin mendampingi, Oke. atau sakit itu masih bisa mendampingi. Siap Bun, taruh Bun. Oke. Nih menit terakhir gue ini error, taruh. Oh. Menit-menit